iya Kang, Panji ada tambahan. Lupa saya nggak nyentuh. Saya ada apa ya namanya, kemungkinan nih kenapa jumlah juru bahasa isyarat sedikit di Indonesia itu karena di Indonesia sendiri belum ada jurusan khusus nih di dalam pendidikannya tentang bahasa isyarat. Kalau di luar negeri ada kayak di Hong Kong, di Amerika. Terus yang baru-baru ini kalau di Asia tuh di Thailand udah ada satu juru bahasa isyarat. Kalau Indonesia ini masih belum, kayak PLB aja membahasnya itu bukan lebih ke sana gitu, tapi lebih ke cara mengajar. Bahkan saya pernah bertanya nih ke teman lulusan PLB di UPI, kamu sebenarnya belajar apa sih? Belajar banyak sih tentang disabilitas, tapi cara ngobrolnya gimana? Belajarnya di kamus katanya. Kamusnya itu tebel banget, segini loh, CB itu. Terus nanti ngajarin apa? Nah, itu PLB itu katanya harus serba bisa. Jadi, setelah lulus tuh nanti belajar lagi. Kayak misalnya nggak bisa kayak kita nentuin mau jadi guru bahasa Indonesia, enggak. Jadi, yang kosong mana? Misalnya guru mahat kayu. Jadi harus belajar mahat kayu, otodidak. Oh, berarti skill Jadi, yang disebut itu PLB. Iya, skill yang diajarkan kalau di PLB. Oh, bisa. Ya, jadi serba bisa. Berarti yang di PLB itu belajarnya memang hanya mungkin cara interaksi lain-lain ya, hanya model-model kayak gitu ya, bukan secara teknis kebahasaan gitu ya. Jadi kan PLB itu ada PLB A, B, C, D dan macam-macam sesuai dengan kategori disabilitasnya. Dan kebanyakan emang rata-rata yang B itu malah lebih mengajarkan terapi bicara. Oh. Iya, tapi saya sepakat banget sih sama pernyataannya Kang Rizwan ya tadi di awal, bahwa sebenarnya bahasa isyarat itu bahasa ibu, karena kan justru pertama kali kan kita belum bisa bicara ya ketika lahir dan sampai umur mungkin 1 tahunan sampai 2 tahun kayak gitu baru mulai ngomong sedikit-sedikit. Artinya kan interaksi kita pertama di dunia ini adalah dengan cara memakai bahasa isyarat kayak gitu. Bahkan kalau kita udah dewasa pun, misalnya ke luar negeri kemana bahasanya nggak ngerti atau mereka nggak bisa bahasa Inggris, kan pakai bahasa tubuh ya kita. Iya, benar. Makan. Terus juga uniknya bahasa isyarat itu kepake kalau misalnya ketika di kafe nih ada kaca gitu kan. Kita kan kalau ngomong nggak kedengeran tuh. Pakai bahasa isyarat aman. Terus kalau lagi diving, bahasa isyarat. Iya. Tempat yang ramai kayak di konser atau apa pakai bahasa isyarat aja gitu. Seru sih. Iya betul. Dulu juga sempat kayak apa ya, ada waktu itu ada kayak kelas isyarat buat anak-anak SMA gitu ya dari Gerkatin. Waktu itu aku yang nerjemahin. Mereka tuh seneng tuh belajar bahasa isyarat. Tujuannya apa? Kayak biar bisa nyontek nanti ketika ujian. Waduh. Parah sih. Tapi emang bahasa isyarat tuh multifungsi, banyak banget. Dan efeknya juga terasa sih. Katanya kalau misalnya kita ekspresinya terus dipakai awet muda. Itulah kenapa teman-teman tuli kayak dia umur puluhan tahun tapi kayak masih belasan tahun karena emang setiap harinya dia menggunakan ekspresi. Iya. Iya betul sih. Tadi saya mau ngomong apa lupa. Iya, kalau kita ngomongin konteksnya adalah ya bahasa ibu gitu, harusnya memang ada jurusan bahasa isyarat secara khusus gitu. Karena kan kalau kita lihat bahasa apa memang ada jurusannya gitu kan, kayak di Unpad atau di UPI gitu kan. Harusnya memang jadi gitu biar lebih dalam lah. Bahkan mungkin cara sastranya berbeda gitu ya. Kalau bukan misalnya performing kita oke lah bisa dengan apa gitu dengan teks dengan penerjemahan secara bahasa isyarat. Tapi kalau feel yang nggak dapet atau mungkin tadi kalau bahasanya Kang Rizwan menyampaikan suatu kata dengan lebih dijiwai, beda mungkin tekniknya ya. Jadi iya sih bener ya. Harus usul ke Menteri Pendidikan ini. Kalau misalnya kayak beda kayak orang ngomong biasa sama storytelling. Mana lebih cepat narap lama gitu kan, storytelling kan. Iya. Kalau ngomong biasa kayak masuk telinga kiri, kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau pakai storytelling kayak nempel aja dulu di otak. Dan keberterimaannya si teman-teman tuli juga seperti itu ya. Jadi kalau semakin delivery-nya semakin bagus, mereka akan benar-benar paham gitu ya. Betul. Makanya kadang kita penyampaiannya itu nggak pasti 100% diserap sih. Pasti mungkin ada yang miss-nya. Tapi itu bisa jadi evaluasi ke depannya biar kayak kita sama teman tuli ini dapat chemistry nih 100%, sama teman tuli yang lain belum tentu gitu. Karena emang pemahaman tiap orang kan berbeda-beda.
Nah, itu yang dijadikan biasanya di bahan dasar evaluasi ketika kita setelah bertugas. Dan mensayankan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new, kupu-kupu mungkin. Ayahku tuh satpam gitu kan. Di